Halo semuanya, saya Andre. Hari ini kita berada di Rumah Baca Anak Nagari. Di samping saya, halo selamat siang Abang. Selamat siang. Dengan Abang Hasan Asari. Ya, betul Abang. Bang Hasan adalah pemilik dari Yayasan Rumah Baca Anak Nagari. Ketua Rumah Baca Anak Nagari. Ketua Rumah Baca Anak Nagari. Oke. Nah, oke teman-teman, Bang Hasan ini kita ngomong tentang literasi, tentang bacaan, membaca, menulis semuanya. Tapi beliau adalah praktisi langsung. Beliau mendirikan rumah baca, banyak anak-anak berkumpul di sini. Betul. Ya. Mungkin boleh nggak Abang jelaskan tentang Rumah Baca Anak Nagari ini apa sebenarnya, Bang? Jadi Rumah Baca Anak Nagari ini kita ini berada di Kabupaten Agam, ya. Posisinya di Kabupaten Agam, ya. Dan ini berdekatan sekali dengan Kota Bukit Tinggi, ya. Kita sebuah wadah komunitas baca atau wadah literasi yang didirikan di 2017. Ya. Penamaan Rumah Baca Anak Nagari adalah itu spontan sih sebenarnya, spontan penamaannya itu. Okay. Kita ditanya apa nama komunitasnya gitu, oh Rumah Baca Anak Nagari gitu. Jadi tapi lama-lama berjalan waktu bahwa Rumah Baca Anak Nagari ya suatu rumah yang dimiliki oleh anak nagari. Okay. Semua anak nagari. Jadi masyarakat bisa datang ke sini, mengakses semua yang di sini ya secara gratis, memanfaatkan ya, belajar di sini, memanfaatkan apa yang ada di sini, ya, itu secara gratis. Dan kita lebih banyak memfokuskan diri, tadi saya berkatakan bahwa dengan menyediakan bahan bacaan untuk baca di tempat, lalu bisa peminjaman, ya, lalu kami juga membawa buku-buku itu keluar, kita buka lapak baca untuk itu yang utama dari sebuah taman bacaan. Lalu di kegiatan-kegiatan literasi banyak, bisa kegiatan sastra seperti menulis ya, berpuisi, mendongeng ya, read aloud, apa saja itu ya. Lalu kegiatan tentang pendidikan seperti les, bimbingan belajar komputer, nah itu ada di kita. Tetapi yang inti dari kita itu memang yang tadi belajar komputer sama yang literasi, yang ininya ya, untuk pemberdayaan masyarakatnya komputer dan bimbingan belajar. Oke. Dan selain dari tadi akses bacaan, akses ke buku. Berarti rumah baca ini betul-betul memaknai literasinya sebagai rumah bahan baca ya, Bang? Betul, ya. Itu kita tidak bisa lari dari situ. Makanya hari ini koleksi kita ini hampir 10.000. 10.000 buku, Bang. Astaga. Dari berbagai genre ya. Dari berbagai genre. Oke, 10.000 buku ada di sini. Ya. Oke, dan bisa dipinjam oleh masyarakat secara gratis. Sangat bisa. Mereka baca di sini Ya, dan betul. anak-anak belajar di sini dari buku-buku yang ada. Betul. Ya. Ini teman-teman kalau lihat di sekeliling ini ya, nanti akan saya lihatkan. Ini banyak penghargaan dari daerah, provinsi sampai ke nasional. Di 2021 itu puncaknya di kita. Setelah 5 tahun kita berjalan, kita dihargai, dapat penghargaan ya. Secara komunitas kami dapat namanya dari Kemendikbud, tapi ini tingkat nasional. Tadi TBM kreatif rekreatif. Nah, itu di 2021 waktu Covid ya, masa Covid. Nah, jadi lalu yang menjadi pribadi, menjadi foundernya Sri Eka Handayani itu mendapatkan Nugra Jasa Pustaloka, Nugra Jasa NJDP, Nugra Jasa Dharma Pustaloka. Itu adalah penghargaan yang diberikan oleh Perpusnas, Perpustakaan Nasional, bagi kategori masyarakat sebagai pelopor gemar minat baca di masyarakat. Itu di 2021. Jadi dia menjadi Nugra Jasa Dharma Pustaloka, dan itu hanya 2 orang Minangkabau yang dapat ya. Sampai hari ini ya, sampai hari ini. Ya, sampai tahun ini, karena dia tiap tahun ada. Ya, yang mendapatkannya itu yang pertama dari tokoh publik itu Padli Amran. Sekarang itu Menteri Kebudayaan. Enggak, Padli Amran. Padli Amran. Aduh, maaf. Wali kota ini Padang ya. Padang ya. Dulu di Padang Panjang. Maaf Pak Fadlizon, saya salah bicara tadi Pak. Fadlizon ya. Lalu istri saya yang Sri Eka Handayani, tetapi kategorinya masyarakat. Kita melihat tidak bisa dipungkiri, literasi Indonesia salah satu yang terendah di dunia.
Betul. Itu faktanya memang seperti itu. Gitu. Survei apa namanya dari badan internasional memang. Iya. Dan menurut saya salah satu penyebabnya adalah saat ini karena terlalu gampangnya mendapatkan akses informasi. Betul. Saya melihat anak-anak tidak bisa memproses sesuatu secara, karena semua serba instan ya Bang ya. Betul. Jadi karena tidak ada usaha untuk mendapatkan informasi, nah jadi informasinya jadi gampang hilang aja Bang gitu. Iya. Di pikiran mereka. Jadi ketika mereka pingin sesuatu, mereka tinggal Google terus udah gitu. Iya. Kalau dulu kan kita harus baca buku dulu, cari buku dulu. Jadi untuk prosesnya itu yang membuat kita ingat akan semuanya gitu. Betul. Sekarang tidak ada lagi proses seperti itu. Nah, Ya. gimana Abang memaknai itu gitu? Ya, kita memang dihadapi seperti itu ya. Karena teknologi ya, percepatan teknologi itu sangat cepat ya. Kita tidak bisa pungkiri dan itu berada di tengah-tengah kita ya. Di tengah-tengah kita hari ini, saya hidup di dua masa ya. Dulu belum ada Android ya. Iya, Ya, betul. masih zaman saya dulu internetnya masih lambat lah ya, paling itu pun di ujung-ujung mau kuliah baru ada. Itu tapi sekarang ini sangat cepat, kita bisa akses kapan saja di mana saja ya. Itu kita lihat kejadian di mana sepersekian detik kita dapat ya. Ya, jadi memang betul saya rasa kita berada di situ. Jadi nilai dari seseorang itu untuk menghargai ilmu pengetahuan, menghargai informasi itu sangat minim. Betul. Karena ledakan dari informasi-informasi yang hadir itu, mereka tidak menghargai informasi. Tetapi itu di permasalahan ketika tidak ada penghargaan dalam informasi itu, akhirnya ya semua informasi itu dianggap biasa saja ya, dia bagi mereka itu lalu begitu saja, tidak ada fungsinya, malah makin membahayakan pola-pola berpikir dari individu itu ya. Mereka tidak ada lagi berpikir kritis. Betul. Mereka tidak bisa mengolah ya, menganalisa sebuah informasi karena mereka mendapatkan gitu. Ya udah hari ini kita cari ini apa ini dapat langsung kan. Ini coba, tapi hanya sebatas di permukaan. Tidak menganalisa informasi itu ya menjadi sebuah ilmu pengetahuan baru bagi diri dia untuk menghadapi persoalan-persoalan yang mungkin nanti ada juga yang berkaitan dengan informasi yang Betul. dia dapat hari ini. Nah, makanya disitulah peran dari taman bacaan atau rumah baca itu agar anak-anak itu dibiasakan dengan minat membaca dulu. Jadi saya sebagai Ketua Forum Taman Bacaan di Sumbar ya kalau bagaimana pemerintah hari ini dengan kepentingan atau dengan keliterasian ya, mereka keliterasi itu sangat banyak, effort mereka sangat besar. Salah satunya ini yang di belakang kita ini adalah 1000 buku yang diberikan oleh Perpusnas di tahun 2024. Oh iya Bang. Ya ini buku-buku anak. Bentar ya. Oke, saya coba ambil beberapa. Nah, ini buku anak, buku baca bahan anak. Nah, ini dia. Nah, jadi ini buku bahan bacaan anak. Nah, jadi ini diberikan oleh pemerintah ya, Perpusnas ya. Ini enggak, yang ini enggak, ini di dalam situ. Ya, yang ini aja, yang 3 ini. Oke. Yang banyak itu ada 1000 buku. Dan di Sumbar itu ada 92 taman bacaan yang mendapatkan buku seperti ini. Nah, kita bisa lihat nih buku bacaannya seperti ini. Bukunya buku bergambar. Buku ini. Seperti itu. Nah, ini mereka berikan 1000 buku kepada taman bacaan. Teman-teman yang dimanapun kalian berada, rumah baca ini bukakah untuk teman-teman yang akan mampir Bang? Siapapun itu? Siapa saja boleh, siapa saja. Kita bisa di sini mengakses bacaan, ya siapa saja. Lalu meminjam juga bisa. Berdiskusi dengan kami sebagai pengelola itu juga bisa. Kami sangat senang kan ada diskusi-diskusi ya, terkait dengan ya bagaimana. Karena istri saya guru kan, kadang-kadang banyak juga yang tentang sekolah gitu ya, seperti itu. Oke, terima kasih Bang. Kita akan ketemu di lain waktu.